Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Nur Fadilah, Eriska, dan Sri Andriani. Kami di sini akan menganalisis jurnal evaluasi pembelajaran. Untuk jurnal yang dianalisis, pertama ada evaluasi pembelajaran IPS berbasis taksonomi Bloom 2 dimensi di sekolah dasar. Yang kedua, efektivitas capaian kompetensi belajar siswa dalam pembelajaran sains di sekolah dasar. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA, pokok bahasan makhluk hidup, dan proses kehidupan melalui media gambar kontekstual pada siswa kelas 2 SD Al-Hahirat Towera. Jurnal yang pertama berjudul Evaluasi Pembelajaran IPS berbasis taksonomi Bloom 2 dimensi di sekolah dasar. Nama jurnal berbasis Sedu, penulis Rizky Ananda dan Fadila Turahmi, volume atau volume 1 nomor 2 tahun 2017, halaman 12-21. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan serta menghasilkan alat evaluasi yang layak untuk siswa SD. Penelitian pengembangan ini akan dicobakan dengan menggunakan taksonomi Bloom 2 dimensi untuk menghasilkan butir-butir tes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D atau Research and Development atau metode penelitian dan pengembangan. Alat evaluasi yang dikembangkan pada penelitian ini adalah soal tes uraian, kunci jawaban, serta pedoman penskoran. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini dimulai dengan studi kepustakaan, pembuatan kisi-kisi, penulisan butir tes, uji ahli, revisi tahap 1, uji terbatas yang terdiri dari validitas butir soal, uji reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda. Selanjutnya dilanjutkan ke tahap revisi 2. Uji coba lebih luas ketiga SD yang satu kompleks dengan SDN 016 hingga seleksi dan perakitan tes sampai didapatkan butir tes yang valid dan reliable. Evaluasi hasil belajar mata pelajaran IPS dengan menggunakan taksonomi Bloom 2 dimensi. Nilai rata-rata total validasi yang diberikan oleh validator terhadap alat evaluasi sebesar 3,29. Alat evaluasi yang dikembangkan dalam kategori sangat valid dan koefisien validitas butir soal dari soal 1 sampai 30 memiliki kriteria validitas tinggi. Pendahuluannya, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi, seorang guru membutuhkan instrumen yang berguna untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. Evaluasi pendidikan menurut Sujana 2009 dalam arti luas meliputi evaluasi program pendidikan, evaluasi proses belajar mengajar, dan evaluasi hasil belajar. Evaluasi program pendidikan menyangkut penilaian terhadap tujuan pendidikan, isi program, strategi pelaksanaan program, dan sarana pendidikan. Evaluasi proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi siswa dengan guru, dan keterlaksanaan program belajar mengajar. Sedangkan evaluasi hasil belajar menyangkut hasil belajar jangka pendek dan hasil belajar jangka panjang. Penyusunan alat evaluasi yang digunakan selama ini mengacu pada sebuah taksonomi tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan. Taksonomi ini selanjutnya dikenal dengan taksonomi Bloom. Anderson menjelaskan bahwa taksonomi Bloom pada awalnya mengklarifikasikan tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menjadi 6 level, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan di sekolah-sekolah di Kecamatan Bangkinang Kota, terlihat bahwa evaluasi hasil belajar yang dilakukan dengan tes oleh guru-guru secara umum hanya dibuat secara dadakan, dibuat secara insidental, diambil dari lembar kerja siswa atau LKS yang diperjualbelikan, serta dari buku-buku paket tanpa mempertimbangkan kelayakan tes sebagai alat evaluasi. Tahapan perumusan tes yang dimulai dari perumusan kisi-kisi dan validasi tes kurang diperhatikan, bahkan tidak diperhatikan sama sekali, sehingga jarang sekali didapatkan instrumen tes yang sudah memenuhi syarat. Selain dari fakta di atas, ditemukan juga bahwa tes yang digunakan dibuat tanpa memperhatikan tingkat kognitif seorang siswa. Tes lebih banyak dibuat hanya mengukur tingkat kognitif rendah siswa, yaitu level ingatan saja. Berdasarkan sejumlah fakta di atas, maka
Peneliti bermaksud untuk mengembangkan serta menghasilkan alat evaluasi yang layak untuk siswa SD. Penelitian pengembangan ini akan dicobakan dengan menggunakan taksonomi Bloom 2 dimensi untuk menghasilkan butir-butir tes. Diharapkan melalui penelitian pengembangan ini pembuatan butir tes lebih bervariasi untuk tiap jenis level kognitif. Anderson 2001 merevisi taksonomi Bloom menjadi taksonomi Bloom 2 dimensi yang terdiri dari dimensi proses kognitif, dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif terdiri dari 6 level yang berupa kata kerja yang mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Sedangkan pada dimensi pengetahuan terdiri dari 4 level yang berupa kata benda, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode R&D atau Research and Development atau metode penelitian dan pengembangan. Secara sederhana, penelitian dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang secara sengaja, sistematis, bertujuan atau diarahkan untuk mencari, temukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk, model, metode, strategi, atau cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna. Alat evaluasi yang dikembangkan pada penelitian ini adalah soal tes uraian, kunci jawaban, serta pedoman penskoran. Penelitian ini akan dilakukan di SD 16 Bangkinang Kota untuk uji terbatas dan SD kompleks dengan 3 sekolah untuk uji lebih luas. Waktu penelitian ini direncanakan dimulai April 2017 sampai dengan Agustus 2017. Penelitian menentukan subjek dan sumber data sebagai sampel dalam penelitian dan pengembangan. Tahapan pertama menggunakan sampel terbatas, yaitu kelas 4 SD 16 Bangkinang Kota sebanyak 30 siswa. Tahapan kedua menggunakan sampel yang lebih luas, yaitu 3 kelas dari SD tingkat kelas 4 di SD kompleks sebanyak 100 siswa. Dengan demikian, jumlah keseluruhan subjek adalah sebanyak 130 siswa tahun pelajaran 2015 sampai 2016. Dasar pengambilan sampel di atas mengacu pada percobaan yang telah dilakukan pada Farwest Laboratory di Amerika oleh Brook and Gold 1989. Pada intinya, pengambilan sampel disesuaikan dengan lingkup penelitian dan pengembangan, baik lingkup nasional, provinsi, kabupaten, ataupun lingkup yang lebih kecil pada satu sekolah. Hasil dari penelitian ini adalah pada tanggal 3 April 2017, peneliti melakukan observasi ke sekolah-sekolah penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan melihat kegiatan proses pembelajaran IPS dan melakukan kerjasama dengan pihak kepala sekolah di 4 SD penelitian. Hasil analisis siswa tersebut adalah 1. Siswa kelas 4 SD Komplek Bangkinang sudah mengenal dan mempelajari materi yang akan digunakan pada alat evaluasi, yaitu kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. 2. Siswa kelas pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengerjakan soal-soal pada level-level taksonomi Bloom 2 dimensi, namun masih jarang alat evaluasi yang sengaja didesain untuk melatih kemampuan siswa tersebut, sehingga diperlukan alat evaluasi yang dapat melatih kemampuan siswa untuk mengerjakan soal-soal yang didesain sesuai dengan level-level taksonomi Bloom 2 dimensi. Materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi kenampakan alam dan keragaman sosial budaya dengan KD kompetisi dasar 1-2 mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya. Materi pembelajarannya adalah kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Instrumen-instrumen yang dihasilkan pada penelitian ini adalah lembar validasi dan soal tes. Lembar validasi digunakan untuk memvalidasi alat evaluasi dengan aspek penilaian materi, konstruksi, dan bahasa. Instrumen diadaptasi dari Zainal Arifin dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran, sedangkan soal tes dikembangkan berperan sebagai instrumen penelitian untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan praktis. Instrumen ini dikembangkan dengan mengacu pada SK dan KD,
serta level-level pada taksonomi Bloom 2 dimensi. Dari hasil tes diperoleh skor mentah dari peserta didik, kemudian dilakukan pengolahan data hasil tes sesuai dengan bab 3 untuk memperoleh nilai akhir siswa. Nilai tes yang diperoleh 30 siswa dalam uji coba terbatas setelah mengikuti pembelajaran menggunakan alat evaluasi berbasis taksonomi Bloom 2 dimensi pada materi kenampakan alam dan keragaman sosial budaya berdasarkan data nilai siswa dan analisis butir tes di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesukaran soal tergolong sedang. Setelah diperoleh dan dilakukan analisis data hasil uji coba alat evaluasi hasil belajar IPS berbasis taksonomi Bloom 2 dimensi, tahap selanjutnya yaitu melakukan validitas, reliabilitas, dan kepraktisan terhadap alat evaluasi yang dikembangkan. Berikut uraian singkat tentang validitas dan reliabilitas dan kepraktisan terhadap alat evaluasi berbasis taksonomi Bloom 2 dimensi. Data validitas alat evaluasi didapat dari penilaian validator dan validasi butir soal. Berdasarkan hasil penelitian validator yang diketahui bahwa alat evaluasi yang dikembangkan dalam kategori sangat valid, dan validitas butir soal tes uraian berdasarkan dan perhitungan koefisien validitas butir soal juga menunjukkan kategori valid, sehingga alat evaluasi IPS berbasis taksonomi Bloom 2 dimensi memenuhi aspek validitas. Sedangkan data reliabilitas alat evaluasi diperoleh dari perhitungan reliabilitas tes uraian berdasarkan dan perhitungan koefisien reliabilitas soal tes uraian diperoleh reliabilitas sebesar 1,019524 dengan kriteria reliabilitas sangat tinggi. Uji coba revisi 2 dilaksanakan di 3 sekolah dasar yang masih satu komplek dengan SDN 16 Bangkinang Kota. Sekolah tersebut adalah SDN 3 Bangkinang Kota, SDN 07 Bangkinang Kota, dan SDN 09 Bangkinang Kota. Jumlah siswa di 3 sekolah tersebut yaitu sekitar 100 orang. Uji coba tetap dilakukan pada tingkat kelas yang sama, yaitu kelas 4. Hasil uji coba lebih luas di atas yang termasuk dalam tahap implementasi menunjukkan hasil yang tidak berbeda dari uji coba pertama. Hasilnya sudah dianggap sebagai prototipe final yang bisa dipakai oleh guru dalam proses evaluasi di kelas terkait pembelajaran IPS materi kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal terkait penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pengembangan instrumen evaluasi berbasis taksonomi Bloom 2 dimensi ini mengikuti tahapan pengembangan yang dimodifikasi dari model pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiono. Model ini dimulai dari 1. Studi kepustakaan, 2. Pembuatan kisi-kisi, 3. Penulisan butir tes, 4. Uji ahli atau uji validitas isi, 5. Revisi 1. 6. Uji terbatas atau dengan analisis validitas butir soal, uji reliabilitas, taraf kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh. 7. Revisi 2. 8. Uji coba lebih luas. 9. Pengadministrasian tes dalam bentuk akhir. 2. Aplikasi alat evaluasi hasil belajar mata pelajaran IPS menggunakan prototipe 2. Prototipe 2 dihasilkan dari prototipe 1 dengan divalidasi oleh validator. Alat evaluasi dari prototipe 1 setelah divalidasi oleh validator menghasilkan alat evaluasi yang disebut dengan prototipe 2. Setelah diuji cobakan diketahui analisis validitas, reliabilitas, dan kepraktisan yang disebut dengan prototipe final. Dan yang terakhir, evaluasi hasil belajar mata pembelajaran IPS dengan menggunakan taksonomi Bloom 2 dimensi, nilai rata-rata total validasi yang diberikan oleh validator terhadap alat evaluasi sebesar 3,29. Alat evaluasi yang dikembangkan dalam kategori sangat valid dan koefisien validitas butir soal dari soal 1 sampai 6 memiliki kriteria validitas tinggi. Koefisien reliabilitas soal tes uraian yang dikembangkan sebesar
1,19524 dengan kategori reliabilitas sangat tinggi. Alat evaluasi yang dikembangkan sudah dapat dikatakan praktis secara teoretik berdasarkan penilaian secara umum para validator yang mengatakan bahwa alat evaluasi yang dikembangkan dapat digunakan dengan sedikit revisi dan kenyataan yang menunjukkan bahwa alat evaluasi tersebut dapat digunakan di lapangan. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, guru bisa mengembangkan alat evaluasi yang layak untuk siswa. 2. Evaluasi yang dinilai pun bukan hanya hasil belajar siswa saja, tetapi proses pembelajaran siswa pun dinilai, sehingga jika ada siswa mendapatkan nilai yang kurang memuaskan yang didapat pada hasil belajar, maka akan ada nilai tambahan dari evaluasi proses pembelajaran. Ketiga, guru bisa mengembangkan atau menyiapkan alat untuk evaluasi siswa berdasarkan dengan evaluasi taksonomi Bloom 2 dimensi. Kekurangannya adalah siswa kelas pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengerjakan soal-soal pada level-level taksonomi Bloom 2 dimensi. Namun, masih jarang alat evaluasi yang sengaja didesain untuk melatih kemampuan siswa tersebut, sehingga diperlukan alat evaluasi yang dapat melatih kemampuan siswa untuk mengerjakan soal-soal yang didesain sesuai dengan level-level taksonomi Bloom 2 dimensi. Jurnal selanjutnya ada efektivitas capaian kompetensi belajar siswa dalam pembelajaran sains di sekolah dasar. Jurnal kedua untuk judul efektivitas capaian kompetensi belajar siswa dalam pembelajaran sains di sekolah dasar. Nama jurnalnya Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar. Penulis Yanti Fitria, volume atau volume 1, nomor 2 tahun 2017, halaman 34-42. Selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas capaian kompetensi belajar siswa dalam pembelajaran sains dengan menggunakan metode inquiry. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Prosedur penelitian dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Padang. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi dan tes hasil belajar. Penelitian dilaksanakan sebanyak 2 siklus, dan tiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Hasil penelitian dari setiap siklus yang telah dilaksanakan terlihat adanya peningkatan kompetensi belajar siswa, peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa, yaitu aspek kognitif dari 75 menjadi 93, aspek afektif dari 74 menjadi 95, lalu ada aspek psikomotor dari 76 menjadi 94. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode inquiry efektif dapat meningkatkan capaian kompetensi belajar IPA siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Padang. Selanjutnya pendahuluan. Pembelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam IPA memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya menghasilkan generasi yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan logis. Pembelajaran IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa hasil saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di sekolah dasar menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk pengembangan potensi siswa agar mampu memahami proses dan konsep IPA itu sendiri, serta mampu menjelajahi alam sekitar secara alamiah. Lalu ada metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga pencapaian hasil dari proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik atau meningkatkan kompetensi siswa. Lalu ada hasil, dimulai dari tahap perencanaan, melaksanakan tindakan,
Observasi dan refleksi. Materi yang diajarkan pada siklus 1 pertemuan 1 adalah sifat-sifat benda padat. Hal pertama yang dilakukan peneliti pada tahap perencanaan adalah membuat persiapan, diantaranya membuat RPP sesuai langkah-langkah metode inquiry, LKS, soal tes yang berkaitan dengan materi dan lembar observasi. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan rencana yang telah dibuat, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang tertuang dalam RPP, memberikan LKS dan soal tes kepada siswa. Pada tahap observasi, observer mengamati kegiatan siswa saat kerja kelompok menggunakan lembar observasi yang telah disediakan. Berdasarkan lembar observasi tersebut dapat diketahui nilai afektif dan psikomotor setiap siswa. Perolehan nilai keseluruhan siswa pada siklus 1 pertemuan 1 dapat dilihat pada tabel 1. Pada tahap refleksi, penelitian dan observer berdiskusi membahas temuan dan hasil observasi pembelajaran yang telah dilakukan. Diskusi yang dilakukan bertujuan untuk melihat kekurangan dari pelaksanaan tindakan dan menyusun tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki pada pertemuan berikutnya. Kesimpulan, hasil belajar IPA menggunakan metode inquiry di kelas 4 SD Negeri 08 Kota Padang sudah mencapai nilai maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang terus mengalami peningkatan. Diperoleh skor rata-rata peningkatan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor berturut-turut sebesar 18,02, 17,09, dan 20,47. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode inquiry efektif dalam meningkatkan kompetensi belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 08 Kota Padang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, isi dari jurnal singkat, padat, dan jelas, penggunaan kata yang tepat dan baku. Yang ketiga, menerapkan kerapihan dalam penulisan. Untuk kekurangan, data pendukung yang digunakan dalam penarik kesimpulan masih kurang. Untuk jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Nurfadilah. Ini saya akan menjelaskan jurnal ketiga yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA Pokok Bahasan Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan melalui Media Gambar Kontekstual pada siswa kelas 2 SD Al-Khairat Tawera. Baik, jurnal ketiga di sini kan berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA Pokok Bahasan Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan melalui Media Gambar Kontekstual pada siswa kelas 2 SD Al-Khairat Tawera. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Kreatif Tadaluko Online. Penulisnya Surahman, Ridman Ishak Paudi, dan Dewi Tureni. Volume atau nomornya volume 3 nomor 4 halaman 91 sampai 107. Pertama di sini ada abstrak. Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah kurangnya minat dan motivasi siswa untuk belajar IPA. Akibatnya, siswa tidak senang belajar sehingga hasil belajar siswa rendah. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka peneliti menerapkan metode pembelajaran menggunakan media gambar kontekstual. Metode ini berpengaruh positif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 2 SD Al-Khairat Tawera dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas 2. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan media gambar kontekstual terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 2 Sekolah Dasar Al-Khairat Tawera pada mata pelajaran IPA Pokok Bahasan Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan media gambar kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 Sekolah Dasar Al-Khairat Tawera pada mata pelajaran IPA Pokok Bahasan Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan. Pada pelaksanaan tindakan siklus 1, pertemuan pertama dan kedua diperoleh aktivitas guru 60% dan 63%, dan aktivitas siswa 62,5 dan 70%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas guru dan siswa dalam pelaksanaan tindakan siklus 1 berada pada kategori kurang. Persentase ketuntasan belajar klasikal siklus 1 sebesar 46,6%. Berdasarkan nilai ini dapat dikatakan bahwa siswa belum tuntas secara klasikal dan penelitian belum dikatakan berhasil sehingga perlu dilanjutkan pada pelaksanaan siklus 2. Pada pelaksanaan siklus 2, aktivitas guru dan siswa mengalami peningkatan, di mana aktivitas guru pada pertemuan pertama dan kedua pada siklus 2 80%,
dan 88,3, sedangkan aktivitas siswa 80% dan 90% yang menunjukkan aktivitas guru dan siswa berada pada kategori baik. Dengan membaiknya aktivitas guru dan aktivitas siswa membuat hasil belajar siswa menjadi meningkat. Terlihat dari persentase ketuntasan belajar klasikal pada siklus 2 yaitu 80%. Ini menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siklus 2 telah berhasil, sehingga dapat dikatakan penerapan media gambar konstekstual dapat meningkatkan hasil siswa pada pelajaran IPA siswa kelas 2 Sekolah Dasar Al-Khairot Tawera. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Warisan soal merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk mengembangkan manusia yang terbaik dan cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Saat pembelajaran menggunakan media gambar, siswa diperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa akan lebih mudah mengingat pelajaran yang disampaikan. Dengan media ini memungkinkan siswa lebih antusias mencari informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa, dan siswa akan lebih aktif untuk bekerja mencari jawaban dari satu permasalahan yang ada. Di sini siswa dituntut untuk lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam kegiatan proses pembelajaran agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Dengan menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran, diharapkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dapat meningkat. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis data kualitatif, yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memperlihatkan skor yang diperoleh guru dan siswa dari lembar observasi aktivitas guru dan siswa dalam lembar kerja observasi. Selanjutnya, skor tersebut dihitung untuk mengetahui kriteria aktivitas guru dan siswa menggunakan rumus. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan diagram Alder-Miles dan Huberman, yaitu 1. Mereduksi data, 2. Menyajikan data, dan 3. Menyimpulkan data. Lebih lanjut dikemukakan bahwa analisis data dilakukan dalam suatu proses yang dimulai sejak awal sampai akhir penelitian. Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisa data kuantitatif diperoleh dari hasil tes setiap siklus. Adapun rumus yang digunakan yaitu A. Daya serap individu. Analisa data untuk mengetahui daya serap masing-masing siswa menggunakan rumus. Dan B yaitu ketuntasan belajar klasikal. Analisis data untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus. Selanjutnya yaitu ada hasil. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan tindakan siklus 1 yang dilakukan dalam 2 kali pertemuan belum memberikan hasil yang maksimal. Namun jika diperhatikan dari setiap pertemuan aktivitas guru dan siswa selalu mengalami peningkatan. Pada pertemuan pertama, guru belum maksimal menjelaskan pelajaran karena masih kesulitan memilih bahasa yang tepat dengan pemahaman siswa kelas 1. Hal ini menyebabkan peneliti yang bertindak sebagai guru dalam menjelaskan pelajaran menjadi terputus-putus, menyebabkan siswa kesulitan dan kurang serius dalam menyimak penjelasan guru. Ketidakmaksimalan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran menyebabkan siswa kurang perhatian sehingga berdampak kurang baik terhadap hasil belajar mereka. Ini terlihat dari tes akhir siklus 1 yang diberikan dari 15 siswa kelas 1 Sekolah Dasar Al-Khairot Tawera yang mengikuti tes hanya ada 7 orang yang tuntas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah mencermati hasil yang didapatkan dalam penelitian kali ini, maka ditarik kesimpulan, yaitu penerapan media gambar konstekstual dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 1 Sekolah Dasar Al-Khairot Tawera. Yang kedua, dalam menggunakan media gambar kontekstual, penjelasan terhadap pelajaran harus dilakukan dengan maksimal agar siswa memahami materi yang diajarkan, bukan hanya memperhatikan media gambar yang digunakan. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam metode ini yaitu media pembelajaran gambar konseptual sangat bagus digunakan oleh siswa sekolah dasar, karena dengan gambar siswa akan lebih mudah untuk memahami pelajaran tersebut. Seperti perkembangan yang dapat dilihat pada hasil di atas, perkembangannya sangat pesat, khususnya dalam pelajaran IPA. Metode ini sangat cocok digunakan karena dalam pembelajaran tersebut siswa tidak lagi menghayal tentang materi yang dijelaskan, tetapi siswa bisa melihat secara langsung melalui media tersebut. Kekurangannya yaitu minat siswa di Sekolah Dasar Al-Khairot Tawera terhadap pembelajaran IPA masih rendah, seperti kurangnya minat siswa mengulang pelajaran ketika di rumah.
Siswa cenderung pasif, hanya menerima apa yang disampaikan guru tanpa bisa mengeluarkan pendapat, bertanya, serta menjawab pertanyaan. Hal ini dikarenakan siswa merasa jenuh dengan pelajaran IPA yang disajikan dengan menyalin kemudian dijelaskan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.